ما نبينا ضاع المختار كم نحو المدينة دار الأنهار وقصد حمانا بنا ضاع المختار وقصد حمانا بنا ضاع المختار المختار محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرا محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرا ونهارا ليلا ونهارا المدينة ترى وقصد حمانا بنا طه المختار وقصد حمانا بنا طه المختار طه المختار أنت يا أبا القاسم إني هائي محمد يا أبا القاسم إني هائي عسى تقبل لقدم بين الهضار بين الهضار من نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمانا بنا طه النور وقصد حمانا بنا طه المختار طه المختار الله 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 يا قاصد بيت الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله 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 يا قاسم بيت الله 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 يا قاسم بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله شرب شراب صافي من زمزم شافي من نبعه الوافي يروي عباد الله اشرب شراب صافي من زمزم شافي من نبعه الوافي يروي عباد الله يا قاسم بيت الله الله يا بيت الله سلم على قوة طالب سلم
على طه رسول الله الرضا وانعس به الأرواح ونادي يا فتاه عليك الله اشرب ودير الروح وانعس به الأرواح ونادي يا فتاه وانعس عليك الله 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 يا قاسم بيت الله 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 يا قاسم بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik, jadi itu tadi. Kalau belum ada yang bertanya, saya lanjutkan dulu. Kemudian, idza arada ayudhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Jadi kalau Allah itu ingin menampilkan karunia-Nya pada kita semua, Dia menciptakan kita dan seluruh perbuatan kita dan kebaikan yang kita lakukan itu dihubungkan dengan kita atau dinisbatkan kepada kita. Artinya bahwa Allah Ta'ala menyatakan ketika ada seorang hamba, dia puji hambanya. Ketika Allah memuji hambanya, berarti seakan-akan hamba inilah yang melakukan perbuatan baik itu. Padahal sejatinya yang melakukan adalah dia, seperti itu. Makanya katanya Syekh Al-Akbar Ibn Arabi, beliau bilang di pada kalimat ini bahwa waqad ajma'a ahlullah, bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, termasuk Ibnu Arabi, man sahhalahu kidamun fit tauhid. Orang yang telah benar meyakini Allah Ta'ala sebagai zat yang maha kidam, zat yang maha dahulu, intafat anhu da'awi, maka tidak akan ada pengakuan pada dirinya. Li'annahu yajidu jami'a sifatihil mahmudati lillahi la lahu. Bahwa dia akan mendapati atau memperoleh kesimpulan bahwa semua sifat-sifat yang mulia itu atau sifat-sifat yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah lillah la lahu. Jadi semua sifat yang terpuji pada diri kita itu semuanya adalah milik Allah, bukan milik kita. Wal abdu la yujabu bi amali ghairihi wala bi mata'i ghairihi. Maka seorang hamba sejati, kata beliau, katanya Ibnu Arabi, dia tidak akan terheran-heran dengan amal selainnya. Tetapi yang dia herankan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atif Tazani pernah menyampaikan begini bahwa ya Allah, kalau aku memujamu, kalau aku menyembahmu, kalau aku melakukan semuanya untukmu, aku tidak heran. Katanya Atif Tazani mengatakan demikian, aku menyembahmu, aku memohon kepadamu, aku tidak heran ya Allah, karena aku ini makhluk, karena aku ini hamba yang senantiasa butuh kepada Engkau. Tetapi yang aku herankan ya Allah adalah kasih sayangmu kepadaku, karuniamu kepadaku, padahal Engkau tidak butuh aku. Kalau aku menyembahmu, ya karena aku memang butuh Engkau ya Allah, gitu. Tetapi kalau Engkau memberikan karunia kepadaku, memberikan nikmat kepadaku, padahal Engkau maha segalanya. Engkau tidak butuh aku, katanya Atif Tazani. Maka artinya apa? Artinya Allah Ta'ala itu kemudian
rahmatnya Allah Ta'ala wasi'a kulli syai'. Jadi lebih luas dari segala sesuatu. Sehingga Allah menyatakan waqtara ma huwa awtala bi'iwadun ala ibadatihi fahuwa mu'tarrun kadzabun. Siapapun orangnya, kata beliau, kalau dia minta ganti atau minta balasan dari setiap perbuatan baik yang telah dia lakukan, maka dia tertipu dan dia adalah pendusta. Fal mukhlisu man abadahu liyu'ta rububiyatah haqqahu. Bahwa orang yang mukhlis, orang yang suci, orang yang bersih ibadahnya adalah yang menyembah kepada Allah Ta'ala dan memberikan, benar-benar memberikan sifat ketuhanan kepada Allah. Apa yang dimaksud memberikan sifat ketuhanan kepada Allah? Bahwa yang mengatur semuanya adalah Allah. Yang membuat saya bisa berdiri tegak mengucapkan takbiratul ihram itu adalah Allah. Yang membuat saya bisa bersujud bertahiyat itu semuanya adalah Allah. Bahkan yang menjalankan matahari dan bulan dan seluruh alam semesta beserta isinya itu adalah Allah. Itu namanya pengalaman bertuhan, bukan pengetahuan tentang Tuhan. Makanya, jadi mengalami bertuhan, bukan pengetahuan tentang Tuhan. Jadi berbeda sekali. Yang kita alami selama ini adalah pengetahuan bertuhan. Kita tahu Allah yang menjalankan matahari. Kita tahu Allah yang menjalankan bulan. Kita tahu Allah yang membuat kita melakukan kebaikan, tetapi kita sendiri tidak pernah menisbatkan itu kepada Tuhan, bahkan kita akui itu adalah ibadah kita. Li'annahu abduhu was-sayyidu yastahiqu ala abdil khidmah fa kaifa yatlubu ibadan. Karena dia merasa dirinya sebagai hamba, bagaimana mungkin dia kemudian meminta ganti kepada Allah, padahal apa yang dilakukannya itu sudah cukup bagi dirinya, yaitu dengan Allah Ta'ala menjadikannya sebagai makhluk yang senantiasa berbuat baik. Makanya kata beliau, katanya Abu Yazid menyatakan bahwa walatu fi bidayati fi asya. Ini selevel Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi yang mempopulerkan istilah atau makom ittihad. Ittihad itu penyatuan seorang hamba dalam rasa dengan Allah, bukan dalam zat. Karena tidak ada zat manusia yang bisa bersatu dengan zatnya Allah, tapi kalau rasa itu bisa. Contohnya apa? Ketika seorang hamba itu dekat kepadaku, aku yang menjadi pendengarannya, aku yang menjadi penglihatannya. Dengan kekuasaanku dia menggenggam, dengan kekuatanku dia melangkah. Dan semuanya itu adalah aku, katanya Allah Ta'ala. Itu namanya menyatu dengan Allah secara rasa. Artinya dia tidak akan berbicara, tidak akan keluar sebuah kalimat kecuali Allah yang mengeluarkan kalimat itu. Dia tidak akan mendengarkan apapun kecuali Allah Ta'ala yang menjadikan dia mendengar. Maka itu faham ittihad. Tawahamtu anni adzkuruhu, kata beliau. Katanya Abu Yazid, saya kira bahwa sesungguhnya sayalah yang berzikir, sayalah yang mengetahui tentang dia, dan saya yang mencintainya, dan saya yang, artinya akulah yang mencintainya, akulah yang mencarinya. Jadi ketika masih suluk awal, Abu Yazid itu bilang bahwa saya berzikir ini ya karena saya mencintai Allah ini ya karena saya ingin mencari dia. Semuanya diakui itu adalah saya, katanya Abu Yazid. Ketika beliau awal melakukan perjalanan untuk mencari Allah Ta'ala. Falamma intahaitu, ketika saya nyampe pada makom fananya, ra'aitu dzikrahu sabaqa dzikri. Ternyata aku baru ngerti bahwa Allah lebih dulu menyebut aku sebelum aku menyebut dia. Jadi lebih dulu Allah Ta'ala yang menyebutkan namaku, baru kemudian aku bisa menyebut dia. Wa mahabbatahu taqaddamat, mahabbati, dan cintanya Allah lebih dulu daripada cintaku kepada dia.
Ya wajar, wong dia yang ada pertama kok. Wong dia yang menciptakan kita dan seluruhnya. Terus aku mencintai Allah karena aku itu kemudian keliru. Aku mencintai Allah karena Allah yang menghendakinya, karena cintanya Allah kepadaku. Makanya wa talabahu li awalan hatta tolabtu, dan dia yang meminta dan dia yang mencariku. Katanya Abu Yazid, Allah yang mencariku pertama. Jadi Allah dulu yang memulai pencarian kepadaku, artinya Allah memanggilku, Allah kemudian mencariku, baru kemudian aku terpanggil untuk mencarinya. Lah terus kalau semuanya yang memulai dan mengawali itu adalah Allah Ta'ala, kenapa kemudian kita mengaku dan merasa? Nah, makanya mengaku dan merasa itu memang miliknya manusia. Tapi hati-hatilah dengan mengaku dan merasa itu. Kenapa? Iblis itu dikeluarkan dari surga karena mengaku dan merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi seperti itu. Makanya ketika semuanya bisa kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang murid awwalu qadami yadahul murid fit thoriq syuhuduhul mulkah lillah. Maka seorang murid yang baru mau melakukan perjalanan menuju pada Allah taala, dia harus mampu menyaksikan bahwa semua kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi hari ini, fenomena hari ini, kalau kita betul-betul ingin selamat, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Dia. Maksudnya gimana sih? Pelajari Dia, pahami Dia sampai sebenar-benarnya paham dan akhirnya kita betul-betul bertuhan. Hari ini kita ngaku bertuhan, tapi ketika kita mengalami kesusahan, bukan kita curhatkan kepada Dia, tetapi kita curhat kepada orang lain. Dan kalau zaman dulu orang curhatnya kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Zaman sekarang orang curhat kepada psikolog, psikiater. Makanya jurusan psikologi kemudian banyak populer karena mungkin di akhir zaman ini banyak yang menjadi psikopat nantinya sehingga butuh psikolog dan psikiater itu. Jadi dulu kan tidak ada. Sekolah guru BK ada dulu. Semuanya guru adalah BK kalau dulu. Akhirnya sekarang mau dikembalikan. Tidak tahu sudah kadung hancur mau dikembalikan. Ini kan sudah kadung hancur mau dikembalikan bahwa semua guru akan ada pelatihan, bimbingan dan konseling nantinya ini. Jadi mau dikembalikan ke zaman 80-an. Sudah kadung salbut seperti hari ini ya. Ayolah rusak bareng, hancur bareng gitu. Jadi kondisi kita seperti itu hari ini. Bahkan kalau bicara pendidikan, eh, kelas 3 di Australia, kelas 3 SMP Australia itu, dan di Eropa, itu setara dengan mahasiswa tahun pertama S1 Indonesia. Jadi mahasiswa S1 Indonesia tingkat pertama atau tahun pertama itu setara dengan SMP kelas 3. Apa problemnya? Apakah mereka tidak bisa baca? Bisa, tapi namanya near literate. Jadi bisa baca tapi nggak bisa paham. Nah, itu yang terjadi hari ini. Bisa baca tapi kemudian tidak bisa paham. Nah, yang seperti ini yang berat. Sudah tidak bisa paham, lebih parahnya lagi, tidak mau nyari paham. Buktinya tidak mau nanya dia dengan yang tidak dia ngerti. Padahal Allah Ta'ala sudah ngasih fasilitas kepada kita semua, itu sudah lengkap. Jadi pernah kita sampaikan Allah bukan hanya ngasih kita nalar, tapi Allah juga memberikan kepada kita yang namanya puncaknya disebut dengan intuisi. Jadi yang bisa nangkap sinyal dalam diri kita, yaitu kolbu kita, bisa menangkap pengetahuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Makanya kalimatnya Abu Yazid tadi itu sangat penting kita pegang bahwa kalau kita bisa berzikir kepada Allah taala berarti Allah menyebut kita dalam zatnya. Kalau kita semangat mencari Dia, berarti Dia merindukan
kita. Kalau kita kemudian tidak ada semangat menjadi dia, jangan-jangan Allah sudah lupa sama kita kalau pernah menciptakan yang namanya manusia gitu. Juga kalau menciptakan namanya Khalid misalkan Allah lupa, ya mungkin saya tidak akan ada semangat untuk terus mencari dia begitu, seperti itu. Dari pemaparan Ustadz barusan, ini ada teman saya yang kebetulan lagi nonton live dan ada satu pertanyaan di mana di sini disampaikan, seringkali kita menerima perbuatan baik dari manusia dan perbuatannya bermacam-macam bentuknya. Bagaimana kita bisa membedakan antara perbuatan baik yang dilakukan dengan niat ikhlas dan perbuatan yang hanya mengharapkan pujian? Dan apakah ada perbedaan antara perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang beriman dan yang tidak beriman? Eh, Mohon dijelaskan, karena di awal tadi dijelaskan juga bahwa semua perbuatan baik itu datangnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Ustaz. Baik. Eh, Makanya kalimat amanu itu mesti digandeng dengan amilus solihat. Jadi kata amanu oleh Allah Ta'ala itu digandeng dengan amilus solihat. Artinya setiap perbuatan yang baik itu didasari oleh iman. Jadi tidak ada perbuatan baik yang tidak didasari oleh iman. Makanya seseorang yang melakukan perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah dan sebagainya itu karena dia yakin bahwa Allah itu ada, karena dia percaya bahwa Allah adalah zat yang perlu dia sembah. Terus kalau kita ingin bedain antara perbuatan baik seseorang kepada kita, dia itu ikhlas atau tidak, jangankan kita ya. Malaikat saja tidak tahu. Oh, saya ngajar ini ikhlas. Oh, malaikat tidak tahu. Tahunya malaikat bahwa malaikat rokib tahunya nyatat bahwa saya ngaji malam ini dan ini adalah perbuatan baik. Ternyata yang saya lakukan itu, oh saya pingin viral misalkan, karena ini di live kan umpamanya. Kemudian yang kedua saya pingin dipuji, yang ketiga saya pingin banyak jamaah misalkan. Jadi banyak jamaah kemudian alhamdulillah jamaahnya ngaji tafakur ilahiyah tambah banyak, jamaahnya tafakur ilahiyah tambah banyak. Itu kan ngaku. Wong semuanya kita adalah umatnya Rasulullah kok kemudian kita kapling menjadi umatnya saya gitu. Lah kita ini kemudian oh pengikut saya banyak sekarang misalkan. Lah, orang yang menyatakan begitu tuh lupa kalau dirinya sendiri juga umat, gak layak punya umat gitu loh. Gak berhak punya umat, semua kita adalah umatnya Rasulullah gitu. Dan terus kalau ada orang yang ikhlas dalam berbuat baik kepada kita, bagaimana? Ya indikatornya jelas ada. Jadi orang berbuat baik yang tidak mengharapkan apapun dari kita, termasuk pujian, termasuk balasan dan sebagainya, biasanya orang melakukannya tidak karena yang lain. Jadi tidak karena yang lain itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau saya ngajar malam hari ini, misalkan bukan karena saya berharap gaji, bukan berharap yang lain, tetapi ikhlas lillahi ta'ala. Biasanya setelah berbuat baik, mau dicaci, mau dipuji, dia enjoy aja. Ketika saya ngasih kepada seseorang uang misalkan 10.000, terus orang itu tidak berterima kasih pada saya, ya nggak ada masalahnya. Nggak ada masalah itu. Jadi misalkan dia tidak, apa namanya ya, tidak berterima kasih, terus kemudian saya ngusuk, saya marah, berarti itu tidak ikhlas. Indikatornya ada itu. Jadi kalau pengen tahu si A itu ikhlas atau enggak pada kita, saat dia berbuat baik kita diam, enggak usah bilang terima kasih. Kalau memang parah tidak ikhlasnya, nanti itu biasanya cerita ke orang lain. Saya sudah ngasih si A itu ternyata kosoon beta anda ngucap gitu. Ah, itu berarti yang dia harapkan adalah ungkapan terima kasih dari orang lain. Kenapa kita berharap terima kasih? Karena kita merasa bahwa yang bisa yang bersedekah itu saya gitu.
Padahal sebenarnya kalau dari keterangan tadi, yang membuat saya bisa bersedekah adalah Allah. Maka kalau berharap pujian, di mana kemudian posisi pujian itu? Nah, disitulah kita ya perlu tahu untuk memahami bahwa Allah Ta'ala itu yang zat yang tahu pada ikhlas. Jadi hanya Dia yang tahu ikhlasnya saya. Ikhlasnya jenengan semua hadir di tempat ini hanya Allah Ta'ala. Malaikat raqib bisa kita bohongin. Karena dia tidak punya hak tahu pada kolbu seseorang. Jadi kita semua ya dicatat, oh malam Ahad Kliwon ngaji tafakur ilahiyah berdasarkan kitab hikam, bahwa semua yang hadir ditulis absennya baik. Gitu aja. Ternyata ketika nyampe di akhirat nanti ternyata kosong semua termasuk saya misalkan. Karena niatnya adalah viral, habis itu. Apalagi dikaitkan dengan pertanyaannya ibu-ibu tadi. Jadi kemudian bawa ayat di panggung politik itu apalagi. Jadi kita akan sangat kesulitan di zaman hari ini mencari figur antara yang diucapkan dan ngaji dengan perbuatannya sehari-hari itu sulit. Sulit. Makanya kenapa orang menyatakan, siapapun itu akan menyatakan bahwa lapar adalah sunnah Nabi. Tidak ada yang berani nyatakan. Kenapa? Maka yang ngomong juga harus sering lapar. Ya, mentepan konjengan kemudian ambil pakai aji mumpung ya beda. Karena prasmanan kemudian pakai kaki ya beda itu. Padahal tadi jelasin itu bahwa kalau Rasulullah makan itu pakai 3 jari, dianya nyerakem. Ya nggak sesuai lah. Nyari orang hari ini antara yang dibaca dengan hadis, kemudian dengan perbuatannya sangat sulit. Dan kita pernah diskusi dalam sebuah forum, kita bahas Lailatul Qadar. Dan di kitab Ihya itu dijelaskan bahwa yang layak memperoleh Lailatul Qadar itu yang setiap malam Ramadan perutnya dalam keadaan kosong. Berarti tak buka. Saya bilang waktu, ya termasuk saya. Ya tidak bisa ini sudah, tidak usah berharap Lailatul Qadar tahun ini. Habis gitu. Karena dari awal sampai akhir, waktu itu sudah tanggal 20-an kalau nggak salah, kita masih kenyang semua gitu. Jadi tidak layak sudah. Itu katanya beliau, itu 1 bulan perutnya kalau malam dalam keadaan kosong. Dan benih kayak orang nembak burung, mencet-acetan, petolekor, telolekor, segemi, itu kan mencet-acetan namanya. Seperti orang mau nembak, tidak begitu. Kalau katanya Al-Imam Syekh Sahal At-Tustari, itu ya dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Gimana? Jangan tidur kalau malam. Terus saya mau menerangkan itu secara serius, sungguh-sungguh. Misalkan ini kan saya mencontohkan aja. Itu berat. Ya cari teman. Kalau kita ada ngobrol tidur, tidak bisa. Tidak tahu kalau mungkin cari cara masuk ke kamar mandi, dikiran di kamar mandi, mungkin tak kira ketondu. Tapi ada tafakur dari kamar mandi tidur. Gitu ada. Kenapa? Dari saking capeknya. Karena kita tidak terlatih. Makanya kita kan bukan kelasnya ahlullah ya, bukan kelasnya ahli ibadah. Jadi tidak bisa sok-sokan kemudian saya rajin, nggak bisa. Nah, maka perbuatan baik yang kita kerjakan, di mana dilihatnya ketika orang itu tidak kita sampaikan terima kasih, terus kemudian dia tidak ngasih lagi, oh berarti berbuatnya adalah karena berharap terima kasih, berbuatnya karena berharap dipuji. Dan amal baik itu didasari oleh yang namanya iman. Jadi amal baik yang tidak didasari oleh iman itu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan iman itu urusan pertama. Jadi rukun iman itu rukun pertama yang harus kita miliki. Makanya dalam rukun Islam pertama itu adalah syahadat. Kalau syahadat berarti hubungannya dengan keyakinan. Baru setelah keyakinannya selesai, baru kita bicara tentang sholat, bicara tentang zakat, puasa, dan haji. Nah, kita bermasalahnya adalah
Dari kecil kita syahadatnya tidak pernah kita urus, yang kita urus adalah sholatnya. Akhirnya apa? Ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, melafadzkan kalimat Allahu Akbar, tapi tidak pernah merasa Allah benar-benar maha besar dan saya ini kecil di hadapan Engkau ya Allah. Kita tidak merasa seperti itu karena kita hanya melafadzkan semata. Jadi tidak pakai rasa. Makanya merasakan bertuhan, mengetahui tentang Tuhan, dan pengalaman bertuhan itu tiga hal yang berbeda. Hari ini kita kebanyakan adalah pengetahuan tentang Tuhan. Akhirnya apa? Perbuatannya sehari-hari mencerminkan perbuatan manusia tidak bertuhan. Apa iya kalau bertuhan akan saling caci? Apa iya kalau bertuhan kemudian kita simpan dendam? Tidak mungkin. Malu mau dendam. Kenapa? Karena kita tahu yang layak melakukan semua kebaikan itu adalah Allah Ta'ala. Sebaliknya yang ada pada kita itu adalah kekurangan-kekurangan semuanya. Seperti itu. Baik itu. Dari pertanyaan yang sudah terjawab barusan, di mana ditanyakan bagaimana cara kita bisa membedakan perbuatan baik yang ikhlas atau tidak. Sudah dijawab barusan bahwa setiap amal baik selalu didasari oleh iman, di mana iman atau hati seseorang kita bisa melihat ikhlas atau tidaknya. Yang bisa melihat itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan secara physically kita bisa membedakan antara seorang yang berbuat baik dengan ikhlas atau tidak. Itu bisa kita lihat dari yang pertama, tidak karena hal yang lain, termasuk hanya mengharapkan pujian dari orang lain dan segala macamnya. Dan yang kedua adalah menceritakan pada orang lain. Itu adalah bukti fisik yang paling real, paling nyata untuk bisa membedakan yang mana yang ikhlas dan mana yang tidak ikhlas. Sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan bahwa seorang hamba sejati tidak akan heran dengan ibadahnya sendiri, melainkan heran dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jawaban dari Ustadz Abdul Halid barusan dan barangkali masih ada yang ingin dipertanyakan atau dinyatakan malam hari ini kami berikan kesempatan kembali. Iya, silakan disebut. Jika sudah tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi, mungkin saya akan simpulkan secara garis besarnya saja, di mana semua amal baik manusia adalah eh, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, di mana semuanya yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak memiliki daya untuk berbuat tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah untuk mengharapkan balasan dari semua ibadah yang kita lakukan. Cukup Allah menerimanya saja, itu adalah manusia. Dan tentunya tadi di pertanyaan pertama juga tentang kaum milenial yang salah pergaulan dan sudah dijawab bahwa untuk kita bisa menjaga pergaulan untuk saat ini, yang pertama itu bisa memperisai diri dengan kesadaran rohani atau ruhin ya. Dan yang kedua, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa terus belajar tentang ketauhidan, terus berusaha membentuk lingkungan yang positif. Dan dari pertanyaan yang ketiga, itu pertanyaan yang kedua, di mana menanyakan atas yang terjadi saat ini yaitu kontestasi politik di mana di sini ditanyakan adalah agama dan juga politik. Bagaimana itu Ustadz hukumnya? Jadi di sini kita melihat dari persepsi jika karena negara adalah politik dan agama dan politik tidak bisa disandarkan, maka sah-sah saja tergantung dari persepsi kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Terima kasih perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى عنواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب أحمد محمد صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام مهل القيام صلى الله على محمد